kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami mau beribadah bersama memperingati kenaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu tetap bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Allah itu baik, amin. Setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Semuanya kasih
di atas segalanya. Jangan Tuhan saja yang menentukan ini. Nama Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus, di atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Persiapkan hati kita.
terus dalam ungkapan mulut kami bahwa Engkau sungguh baik. God is good in all the time. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga kami dipilih untuk sebuah tujuan yang agung. Kami bangga karena kasih-Mu tercurah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Di alam yang terbuka, kami dapat menyaksikan karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, ciptaan-Mu yang mulia. Dan kami boleh bersekutu dalam cinta kasih-Mu. Karena kasih-Mu kami dipersatukan. Kami yang dulu jauh sekarang menjadi dekat dan menjadi saudara. Dan bukan persaudaraan jasmania, tetapi juga kami memiliki persekutuan kekal dalam Kristus sebagai Allah Bapa kami yang mulia. Kristus yang memperkenalkan diri, tidak malu mengakui kami sebagai saudara-saudara. Oleh darahnya kami ditebus, oleh darahnya kami dikuduskan. Dan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati kami dalam saat kontemplasi kami, saat meditasi kami. Biarlah ini sebuah momen yang sangat berarti bagi titik balik kehidupan kami, untuk berjalan bersama Engkau. Melewati berbagai situasi, kami terus menaruh pengharapan kepadamu. Hidup dengan rendah hati di hadirat-Mu, hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Berkati setiap kami, di setiap tempat kami berada. Kami memiliki keteguhan iman yang kuat di dalam Engkau. Walaupun kami tinggal dalam jasad tubuh yang terbatas ini, tapi kami memiliki roh yang kekal di dalam Yesus. Amin. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Asia. Silakan duduk. Silakan duduk. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dan di Filipi, Asia Kecil, untuk menyadarkan mereka bahwa kita ini secara khusus adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Kita disebut diciptakan dalam Kristus karena Kristus menebus kita. Kita telah merespon karya penyelamatannya sehingga kita dapat jaminan kekal. Dan karena itu sebentar kita akan berikan ruang bagi Allah untuk bekerja bagi setiap kita dan mengalami jamahan secara personal, secara khusus. Dalam tradisi gereja, kalender gereja, hari ini seluruh gereja-gereja Ortodoks, Katolik Roma, dan Protestan menetapkan bersama-sama mengakui dalam perhitungan kalender sebagai hari di mana Kristus naik ke surga. Dan dalam tradisi gereja, khususnya gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja semacam aliran Betel, juga masih aliran Pentakosta, dalam persekutuan gereja-gereja Pentakosta Indonesia, salah satu ars nasional, mereka dalam tradisi kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga, mengajak jemaatnya untuk masuk dalam doa puasa selama 40 hari. Dahulu pada tahun 2000-an kita masih melakukan tradisi itu. Tapi satu titik kita menyadari satu kebenaran yang akan saya sharing di sini. Bahwa gereja-gereja Pentakosta ini menyadari
dan menghitung kalender peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Dan Yesus menyuruh murid-murid yang terpesona di atas bukit sambil menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Lalu mereka datang dan mengingatkan mereka untuk kembali ke Yerusalem, menanti janji Bapa. Dan murid-muridnya kembali ke Yerusalem, dan 120 orang berkumpul di sana. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul. Mereka terus menanti pada hari Pentakosta. Dalam tradisi Yahudi, hari Pentakosta adalah hari perayaan panen raya. Jadi, pada waktu itu orang-orang Israel membuat tenda-tenda, rumah-rumah, pondok-pondok di luar seperti ini. Lalu mereka mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya, atas berkatnya, sehingga mereka boleh panen. Dan itu peristiwa disebut hari Pentakosta. Dalam peristiwa itulah 120 orang murid di Yerusalem menanti janji Bapa. Lalu tepat waktunya penggenapan Yoel, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Tiba-tiba turun seperti bunga-bunga api yang menghinggapi mereka. Dan semua mereka yang di loteng Yerusalem dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara. Mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Pada waktu itu bahasa-bahasa Asia, bahasa-bahasa Arab, dan beberapa bahasa dari orang-orang dari seluruh dunia berkumpul karena peristiwa Pentakosta. Dalam tradisi Israel mereka kumpul ke Yerusalem. Gereja-gereja Pentakosta menanti 40 hari lagi baru mereka membuka diri untuk pencurahan Roh Kudus. Tetapi itu tidak perlu lagi kita lakukan, karena Kristus sudah ke surga. Dia sudah ada di surga, dan dia berjanji untuk memberikan janji Bapa bagi setiap kita, bahwa kita yang telah lahir baru telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan telah memberi diri kita untuk menguburkan kehidupan yang lama melalui baptisan sebagai tanda persekutuan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Karena ketika kita masuk ke dalam air, lalu kita ditenggelamkan, kayak kemarin Pak Origenes dan Pak Jeffrey banting si asabannya, Gerald belum siap dan banting dia ditahan. Saya tidak dia minum air tidak. Nah itu adalah lambang simbol dikuburkan bersama Yesus, dan kita keluar dia mengalami kebangkitan. Dan itu sebuah statement yang membuat surga ketakutan. Iblis gemetar ketika melihat orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama Kristus, hidup menjalani kehidupan yang baru, berjalan sebuah perjalanan bersama Tuhan. Surga melihat saudara-saudara sebagai prajurit Allah yang perkasa. Dan karena itu, kalau kita sudah melewati peristiwa itu, kita tidak perlu tunggu lagi 40 hari baru menerima kepenuhan Roh Kudus. Pada pagi hari ini, di tempat ini, di alam terbuka, kita akan membuka diri untuk mengalami kepenuhan. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan pengalaman sekali dalam seumur hidup, tetapi itu berulang-ulang kali. Kepenuhan Roh Kudus, karena itu Roh Kudus itu disimbolkan seperti air. Makanya disebut kepenuhan Roh Kudus. Dia seperti air, dan ketika kita datang ke hadirat, kita menikmati kesejukan. Dia hadir dan memenuhi hati kita. Tempat yang paling tepat bagi Roh Kudus untuk tinggal adalah di dalam hati kita, di dalam roh kita. Karena Roh Kudus tidak punya tubuh bagi dirinya sendiri, kecuali orang percaya memberikan tubuhnya sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Maka Roh Kudus masuk mendiami dia. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima hikmat dari Allah. Roh Kudus adalah hikmat Allah yang memampukan kita menjadi orang yang cerdas, orang yang dapat menyelesaikan berbagai kesulitan hidup. Apapun pergumulanmu, Roh Kudus akan memberikan jalan keluar. Dan Roh Kudus ini sebagai penolong
yang mendampingi engkau dalam segala pergumulan hidup. Roh Kudus ini akan menolong saudara dalam setiap kesulitan yang kau hadapi. Dia akan berikan jalan keluar. Bahkan dia beritahukan, jangan lewat jalur itu. Roh Kudus akan menuntun saudara untuk berjalan di jalan Tuhan. Dan terus engkau mencapai tujuan yang telah dia tetapkan bagi hidup saudara. Saudara-saudara, gereja kita membuat sebuah statement, purpose statement, yang menjadi purpose kita. Mengapa GKBB ada di dunia ini? Mengapa saudara sebagai bagian dari MDC Masa Depan Cerah? Purpose kita adalah hidup untuk memberi makna. Hidup saya di dunia ini, saya ada artinya saya hidup untuk memberi makna, memberi arti bagi dunia ini. Jadi kehidupan saudara ini hadir di dunia ini sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan ada, karena Tuhan mau engkau memberi makna. Itu purpose hidupmu di dunia ini. Saudara dan saya ada untuk memberi makna. Apapun duniamu, di tempat mana Allah menempatkan saudara, sebagai pegawai negeri, sebagai guru, dosen, sebagai dalam bekerja sebagai swasta, apapun duniamu, dalam istilah marketplace, tempat di mana engkau menjalani kehidupan untuk penghidupanmu, itu bukan tujuan utama, itu sarana untuk menjalani kehidupan. Tetapi Anda di sana untuk sebuah purpose, sebuah tujuan, memberi makna, hidup yang bermakna. Katakan, hidup yang bermakna. Untuk itu saya ada di dunia ini. Dan untuk itu kita memiliki sebuah misi. Misi kita di dunia ini yaitu supaya kita membawa kasih Allah kepada setiap orang dan memuridkan mereka untuk hidup seperti Kristus. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita menjadi teladan. Itu sebab tema yang dipilih oleh Dewan Pengurus Jemaat pada hari ini adalah Kristus sebagai model dari sebuah komitmen. Yesus berkata, mari kita baca supaya ada dasar firman. Matius 26 ayat 39. Jesus Christ, a model of submission. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ini peristiwa di Getsemani. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kalau ini boleh, kalau engkau berkenan, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudaraku, dalam pergumulan kehidupanmu, melawan dosa, melawan apapun situasi, engkau tidak pernah seperti Kristus yang menderita, mencucurkan darah dan mati di kayu salib. Yesus ketika bergumul melihat peristiwa penderitaan yang akan dia lewati, dia akan dicambuk dengan cambuk Romawi yang seperti kait, yang ketika dihantam dalam tubuh, diviru ke tubuhnya, itu menarik dan akan menarik daging-daging. Dia melihat kengerian yang luar biasa, penyiksaan yang dilakukan orang Romawi, dan dia akan berakhir digantung di kayu salib. Penderitaan yang mengerikan karena kutuk manusia, karena kutuk saudara dan saya, karena dosa dan pelanggaran kita. Yesus siap
untuk menerima itu. Harus terkutuk dan digantung di atas kayu salib. Yesus harus melewati penderitaan. Ini cawan yang harus dia minum. Saudara-saudaraku, Tuhan ketika mengizinkan kita melewati pergumulan hidup, melewati kesulitan hidup, apapun nama masalah yang sedang kau lewati, pencobaan itu tidak pernah melampaui kekuatan saudara. Tidak pernah melampaui. Tuhan tahu kadar kemampuan saudara. Karena itu ketika dia mengizinkan pencobaan itu datang, dia berikan jalan keluar. Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Katakan, selalu ada jalan keluar. Apapun bentuk pencobaan, tidak pernah melampaui kekuatan saya. Katakan, tidak pernah melampaui kekuatan saya. Selalu ada jalan keluar. Itu jaminan Tuhan. Jadi Tuhan mau melewati semua itu untuk mengalami penderitaan yang selayaknya kita alami. Bahkan dia lebih menderita. Itu sebab dia bilang, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah. Saudara, dalam setiap pergumulan hidup, mari kita mengikuti teladan Kristus ini. Tuhan, ini orang saya sudah tolong dia. Saya sudah kasih hati, tapi dia mau jantung. Tuhan tolong saya. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aku siap menerima dia. Aku tetap mengasihi dia. Dia bagian dalam hidup saya. Bukan kebetulan Tuhan mengizinkan orang-orang yang menjengkelkan itu ada dalam lingkunganmu, dalam kehidupan saudara. Tuhan izinkan itu untuk melatih kita. Karena itu kita percaya, gereja ini mengajarkan bahwa tujuan utama pernikahan, sekali lagi, jangan saya sering ingatkan ini, yaitu pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter terjadi antara istri, suami dan istri yang dari latar belakang yang berbeda ini, dari kebiasaan yang berbeda ini. Satu tertib, satu kurang tertib. Satu hidup disiplin, orang tua disiplin, yang satu manja. Di persatuan Tuhan. Nah itu kacau balau kalau tidak menyadari bahwa ini sebuah proses yang harus dilewati. Itu bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Jadi kita jangan menyerah ketika dalam proses. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ikuti teladan Kristus. Ketika kita mengikuti teladan Kristus, kita akan mencapai tujuan. Kembali kepada janji Bapa. Tuhan tahu bahwa perjalanan kita ke titik depan, jalur ke depan, karena dia ada di hari kemarin, hari ini, dan akan datang. Dia sudah mendahului kita, dan apa yang akan terjadi hari esok dia tahu persis. Karena itu dia mengizinkan engkau melewati situasi itu. Taruhlah pengharapanmu kepada dia. Dia pemimpin iman yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang pasti kita lewati situasi ini supaya melatih iman kita. Karena iman ini akan dipertanggungjawabkan di surga, yang akan kita bawa dalam keabadian. Dan dalam perjalanan ini saya terus memelihara kasih saya, memelihara persaudaraan saya dengan saudara saya. Karena itu saya lewati proses ini. Dan dia tahu bahwa kita ini memerlukan penolong. Karena itu Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia beri Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sebagai Parakletos, penolong yang setia, yang dijanjikan oleh Bapa. Ketika saudara menjadi percaya, Allah memeteraikan di hati saudara tanda milik Allah dengan menaruh Roh Kudus. Sehingga saudara memiliki kesadaran untuk memuliakan Tuhan Yesus. Hati saudara mulai mencintai Tuhan Yesus. Kegairahan saudara untuk beribadah dan mencari Tuhan, itu meterai Roh Kudus. Tapi tidak sampai di situ saja. Engkau harus masuk lebih dalam lagi. Seperti sungai yang keluar dari bait Allah itu. Tuhan menyuruh Yeskiel masuk dan mengukur dirimu. Ketika dia masuk ke sungai itu, marut di mata kaki.
Lalu dia keluar, Tuhan suruh masuk lagi, ukur sampai di lutut. Dia keluar, Tuhan suruh masuk lagi, lalu sampai di pinggang. Dan terakhir Tuhan suruh masuk lagi, dan dia tak terseberangi lagi, sudah memenuhi dia. Itu gambaran tentang kepenuhan Roh Kudus yang dipercaya oleh gereja Tuhan. Kita mengalami, kita dibenamkan dalam Roh. Itu kepenuhan yang sejati, kita tenggelam dan Allah yang nyata dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus yang menguasai kita, menuntun kita. Kita dari latar belakang yang tak berarti ini akan menjadi berarti. Kita dari latar belakang yang tidak mampu akan menjadi mampu. Kita yang selalu mengalami menggerutu, yang selalu menyerah kalah, Roh Kudus mampukan kita sehingga kita tidak lagi menyerah. Seperti Petrus yang pengecut, hanya takut kepada nenek tua. Kita ini dari bahasamu, kamu orang Galilea, kamu pengikut Yesus. Dia bilang, nenek lu mata buta dan buta apa baik, dia apa baik, beta ini bukan. Tapi dari logatmu jelas. 3 kali menyangkal, Yesus sudah beritahu. Jadi Petrus itu pribadi yang punya pendirian yang tidak teguh, yang pelimban. Tetapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi batu penjuru, dia menjadi sosok guru menurut saya, sebagai bapak gereja pertama yang menggembalakan para rasul menjadi pemimpin atas rasul-rasul pada gereja mula-mula pertama. Saudara-saudaraku, sekalipun itu terjadi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dan karena itu kita membutuhkan janji Bapa pada pagi hari ini. Buka diri saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi saudara, saya mengalami kepenuhan, hidupmu berbeda dengan hari kemarin. Pastikan engkau tinggalkan tempat ini dengan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Buka diri saudara. Yesus berkata pada waktu peristiwa ia masuk ke Yerusalem, sebentar lagi dia ditangkap, lalu dia berkata, barang siapa haus, marilah kepadaku dan minumlah. Barang siapa haus, datanglah dan minum. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan, yang daripadanya akan membuah terus menerus. Ketika Roh Kudus masuk tinggal dalam hati saudara, itu seperti sebuah sumber air yang memberikan kegairahan yang terus menerus kepada saudara. Cinta kepada Tuhan, semangat untuk mengasihi Tuhan sangat kuat. Kita perlu kobaran api seperti itu terjadi pada pagi hari ini. Karena itu mari kita buka diri dan katakan, Tuhan, saya mau mengalami, saya haus untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ketika Petrus sedang bergumul di Yope, tiba-tiba Tuhan memperlihatkan kepada dia sebuah keranjang yang berisi babi, yang berisi segala makanan najis yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Lalu dia berkata, Tuhan, itu makanan-makanan najis yang tidak pernah ku sentuh. Lalu Tuhan bilang, apa yang ku nyatakan tidak najis, maka tidak najis. Ambil dan makanlah. Jadi saya tidak bermaksud bahwa suruh saudara makan daging babi di sini, tidak. Tapi yang saya maksudkan, Yesus memberikan sebuah simbol gambar bahwa kenajisan itu bukan masalah makanan, tetapi masalah rohani. Lalu sekejap setelah dia masih bingung-bingung, tiba-tiba pintunya diketok. Lalu ada prajurit dari perwira Cornelius diutus untuk menjemput dia. Lalu Tuhan katakan kepada dia, pergi ikut. Lalu dia datang sampai di Korintus, sampai di Kaisarea, maksud saya di Kaisarea. Kaisarea itu wilayah kekuasaan Romawi, dan di bawah pimpinan dia seorang perwira tinggi yang Italia atau Romawi yang berkuasa di situ. Dia sedang kumpul bersama dengan pasukan-pasukannya dan keluarga-keluarga di rumah. Lalu Petrus masuk dan Petrus mulai menyampaikan kabar baik kepada Cornelius.
keluarga orang-orang Romawi ini. Sementara dia berkhotbah menyampaikan kasih karunia Tuhan, tiba-tiba semua orang dalam ruangan itu berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu tidak selalu harus tumpang tangan. Ketika sudah dengar firman ini dan katakan aku haus, Tuhan, aku mau, maka Tuhan akan memenuhi saudara dengan kepenuhan Roh Kudus. Tiba-tiba orang-orang Romawi Italia ini dipenuhi Roh Kudus. Ini pasukan Italia, orang-orang yang bukan orang Yahudi, dianggap oleh Rasul Petrus sebagai orang kafir, tidak layak, tapi Allah melayakkan mereka, memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dia penuhi mereka dengan Roh Kudus. Terima Roh Kudus, terima hikmat. Terima Roh Kudus, menerima kuasa. Terima Roh Kudus, menerima kasih yang berlimpah-limpah yang bekerja dalam diri saudara. Terima Roh Kudus, dia memampukan saudara untuk menghasilkan buah-buah kebaikan, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Itu adalah karya Roh Kudus yang tinggal dalam hati saudara. Saudara, hari ini hari yang khusus bagi saudara, sebuah titik balik untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang penuh kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Kehidupan di mana engkau melihat Allah membuat semua yang kau sentuh diberkati. Kehidupan di mana apapun yang kau kerjakan Tuhan membuat berhasil. Karena itu bukan dirimu untuk menerima meterai janji Bapa. Ini kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami mau mengalami kepenuhan. Pada pagi hari tempat ini Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau hadir dalam diri saudara mereka. Aku melihat hati yang haus, kerinduan yang kuat untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Penuhilah kami seperti yang Kau lakukan terhadap murid-murid di Yerusalem, seperti yang Kau janjikan dalam kitab Yoel. Engkau hadir penuhi setiap generasi dengan Roh Kudus. Penuhi kami. Sementara kita nyanyikan pujian dengan hati terbuka kepada Tuhan, saya undang DPD untuk tepuk tangan kepada saudara organis akan pipa, organis akan pimpin doa untuk Roh Kudus. Buka hati Bapak Ibu sekalian, datang kepada Tuhan yang kehausan, datang dengan meminta akan ketangannya Roh Kudus untuk dipenuhi. Angkat tangannya Tuhan. Penuhi ya Tuhan, penuhi mereka dengan urapan Roh Kudus, penuhi mereka, baptiskan mereka dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terima urapan Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus, terima dengan iman, kata dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, dan melalui itu mengalami pencurahan Roh Kudus.
Kudus sekarang ini dalam nama Yesus. Roh Kudus turun dalam hati kami. Semua yang ada dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, curahkan ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu. Ya Tuhan, curahkan ya Tuhan, curahkan Tuhan, curahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, curahkan, penuhi hamba-Mu, penuhi ya Tuhan, penuhi dengan urapan yang baru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dengan urapan yang baru di dalam nama Yesus, penuhi dia di dalam penuhi dia, penuhi ya Tuhan dalam nama Yesus, penuhi dalam nama Yesus, penuhi dalam nama Yesus. Penuhi dia di dalam nama Yesus, penuhi hamba-Mu ini ya Tuhan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Penuhi dalam nama Yesus, penuhi baptiskan dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Penuhi ya Tuhan, penuhi di dalam nama Yesus, penuhi dalam nama Yesus, penuhi dia Tuhan dalam nama Yesus. Curahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Nyatakan ya Tuhan urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Biar yang mengalami ketenangan jiwa dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja dan memulihkan, membangkitkan semangat yang baru untuk Tuhan dipakai dengan urapan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, urapan yang tak terbatas di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya di dalam nama Yesus tanpa batas, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan bisa dan sekarang. Kami percaya. Terima kasih. Sesuatu, saudara-saudara, menerima Roh Kudus selain digambarkan sebagai menerima air yang memenuhi kita, juga menerima Roh Kudus seperti menerima api dari surga. Tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi, dia pribadi.
Jadi saudara menerima pribadi Allah yang tinggal dalam diri saudara. Terimanya dengan iman. Percaya, saudara sudah terima. Itu yang penting, unsur yang penting di sini. Saya yakin saudara sudah menerima dan berikan ruang bagi Dia untuk bekerja dalam hidup saudara. Akan melihat seperti angin yang tidak dapat kita lihat, tetapi pengaruhnya kita lihat daun ini bergerak. Demikian kau akan melihat bagaimana Dia bekerja dalam hidup saudara. Kau akan melihat perubahan yang Dia kerjakan dalam kehidupan saudara. Hidupmu akan berbeda mulai hari ini dan seterusnya, di dalam anugerah, di dalam nama Yesus. Amin. Gajah cacing semut, gajah cacing semut. Ekspresi besar begitu ya. Oke, gajah cacing semut, semut, gajah cacing semut, semut, gajah, gajah, gajah cacing semut, gajah cacing semut, gajah. Gajah cacing semut, semut gajah cacing. Ibu udah sering masak udang, makanya dia sebut udang. Oke. 3. Cinta Yesus tepuk tangan. Kalau kau cinta Yesus tepuk tangan. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Sekali lagi. Selamat siang. Siang. Luar biasa. 1, 2, 3. Minggir dong. Kelompok 2 mau lewat. Jangan di tengah jalan nanti diinjak-injak. Minggir dong. Kelompok 2 luar biasa. Di laut, siapa suka boleh ikut. Main di kelompok 3 sudah pasti juara. Kelompok 3 Siapa bilang kelompok 4 sondebay? Siapa bilang kelompok 4 sondebay?